Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Siklus Salam Oku Timur, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelompok 11 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Psikologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Dewi Fatonah, Manchester Agama. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pengadilan dari Perspektif Psikologi Hukum. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan nama Slamet Prayoga dengan nomor NIM 20200128711. Selanjutnya yaitu ada Sobirin dengan nomor NIM 2020012871112. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengadilan dari Perspektif Psikologi Hukum. Psikologi hukum merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan sistem peradilan. Hal ini melibatkan penerapan pengetahuan dan metodologi psikologi untuk memahami perilaku manusia, keputusan dan proses mental individu yang terlibat dalam konteks hukum. Ada beberapa faktor psikologi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hukum, yaitu yang pertama yaitu tentang bias kognitif. Hakim, juri, dan pihak terkait dapat dipengaruhi oleh kognitif yang kecenderungan sistematis untuk membuat kesalahan penilaian. Yang selanjutnya itu emosi dan sikap personal. Emosi dan sikap personal individu yang terlibat dalam pengadilan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kelompok dari tekanan sosial. Juri sebagai kelompok yang mengambil keputusan bersama dapat saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu efek ingatan dan interdependensi memori. Efek ingatan dan interpretasi. Apa itu? Yaitu memori dan interpretasi saksi dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi. Evaluasi kompetensi psikologis penting dalam sistem peradilan. Yang pertama yaitu menjamin keabsahan proses hukum. Yang kedua yaitu melindungi hak individu. Yang ketiga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima yaitu melindungi masyarakat dari potensi resiko. Kemudian yang selanjutnya yaitu psikologi penting dalam memahami kesaksian dan memori saksi di pengadilan. Fokusnya meliputi akurasi kesaksian, sugestibilitas, pemulihan memori, dan daya tahan memori saksi. Nah, apabila seorang saksi dalam menjadi saksi, kok daya ingatnya tidak sesuai dengan persyaratan yang disetujui, maka saksi tersebut tidak dipersetujui oleh hakim. Dengan memahami hal ini, para profesional hukum dapat menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah untuk mengevaluasi kesaksian, mencegah manipulasi, dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Meramalkan keputusan pengadilan adalah usaha untuk memprediksi hasil keputusan pengadilan dalam suatu kasus hukum, namun mengamalkan dengan tepat hasil keputusan pengadilan seringkali sulit dan tidak dapat dijamin karena banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya. Hukum adalah pengalaman yang melibatkan rangkaian aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan hubungan manusia dalam masyarakat. Ini mencakup mengatur hukum yang diterapkan oleh lambang-lambang pemerintahan dan sistem pengadilan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan keamanan hukum mencerminkan
Pengalaman hukum mencerminkan pengalaman manusia dalam mengatur interaksi mereka, menyelesaikan konflik dan menentukan hak dan kewajiban individu. Jadi, untuk kesimpulannya, psikologi hukum memberikan kontribusi penting dalam pengadilan. Hal ini membantu mengurangi bias, meningkatkan keadilan, dan memastikan keabsahan proses hukum. Psikologi juga berperan dalam pemulihan dan rehabilitasi narapidana. Dengan demikian, perspektif psikologi hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, melindungi hak individu, dan mempromosikan pemulihan yang efektif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.